Pada zaman dahulu, seluruh permukaan tanah di bumi tertutup air. Namun pada suatu ketika, di timur muncullah sebuah titik yang ternyata itu adalah puncak tertinggi dari keseluruhan Pulau Timor kelak. Titik kecil itu muncul dan bersinar sendiri. Orang di generasi sesudahnya menggambarkan kembali titik bumi yang muncul itu dengan sapaan adat Fo'inu'u manumatan, baru seperti biji mata ayam. Fo'inu'u buaklau, baru seperti potongan sebelah pinang. Fo'inu'u etukumun, baru seperti gumpalan nasi di tangan. Dan fo'inu'u murakusar, baru sebesar pusar mata uang. Sapaan itu terus dilanjutkan dengan sapaan adat Maknahu, makna mata, rai kusar, rai binan. Dialah yang memulai, dialah yang awal, dialah tanah pusat, dialah tanah kaum kerabat, semua saudara-saudari. Konon gunung ini adalah yang tertinggi di seluruh kepulauan Timor. Ia berkibar seperti bintang yang berkilau kemilau. Maka karena posisinya yang menjadi puncak tertinggi satu-satunya di Timor, ia dijuluki Foho Lakaan, gunung yang memiliki cahaya sendiri. Manu Aman Lakaan, ayam jantan merah bercahaya sendiri. Samane Mesak, seperti lelaki tunggal. Atau Baudinik Mesak, seperti bintang tunggal. Dan di puncak Gunung Lakaan ini pula diyakini oleh masyarakat Kabupaten Belu, lahirlah manusia pertama di Belu. Sebenarnya ada nama yang dikenakan kepada leluhur pertama orang Belu yang pertama kali hidup di puncak Gunung Lakaan. Menurut cerita orang tua-tua di Belu, pada zaman dahulu kala, seluruh Pulau Timor masih digenangi air, kecuali puncak Gunung Lakaan. Pada suatu hari, turunlah seorang putri dewata di puncak Gunung Lakaan, dan tinggallah ia di sana. Putri dewata itu bernama Laka Loro Mesak, yang dalam bahasa Belu berarti putri tunggal yang tidak berasal usul. Laka Loro Mesak adalah seorang putri cantik jelita dan luar biasa kesaktiannya. Karena kesaktiannya yang luar biasa itu, maka Laka Loro Mesak dapat melahirkan anak dengan suami yang tidak pernah dikenal orang. Para makoan Belu bercerita bahwa suami atau leluhur lelaki yang tidak dikenal itu yang menghampiri leluhur perempuan Laka Loro Mesak kelak lebih dijuluki dengan gelar Manu Aman Lakaan Nain, artinya tuan dari puncak Jago Lakaan. Karena kerahasiaan itu tetap terjaga sampai tidak disebutkan nama, maka Laka Loro Mesak disebut pula dengan nama Nain Bilakan, yang artinya berbuat sendiri dan menjelma sendiri. Beberapa tahun kemudian, putri Laka Loro Mesak berturut-turut melahirkan 2 orang putra dan 2 orang putri. Kedua putranya diberi nama masing-masing Atok Lakaan dan Taek Lakaan. Sedangkan kedua putrinya masing-masing diberi nama Elok Lualorok dan Balok Lualorok. Setelah keempat putra-putri ini dewasa, mereka dikawinkan oleh ibunya karena di puncak gunung itu tidak ada keluarga lain. Atok Lakaan kawin dengan Elok Lualorok dan Taek Lakaan kawin dengan Balok Lualorok. Julukan adat Tetun untuk menyebut peristiwa itu adalah Karas Takamutu Belan Rai Libur, artinya dada dirapatkan, samping disatukan. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sesudah perkawinan, Atok Lakaan dan Elok Lualorok pindah menetap di tempat yang lebih rendah karena surutnya air laut. Mereka memilih menetap di Bukit Nanaet Dubesi, sebelah barat daya Gunung Lakaan. Dari perkawinan Atok dan Elok, lahirlah 5 orang anak, 4 laki-laki, Deu Mauk, Timbu Mauk,
Lida Mauk, dan Dilu Mauk. Deu Mauk menetap dan berkuasa di Mandeu atau Raimanuk. Timu Mauk menetap dan berkuasa di Naitimu atau Halilulik. Lida Mauk menetap dan berkuasa di Lidak atau kota Atambua sekarang. Dan Dilu Mauk menetap dan berkuasa di Dualilu atau Atapupu. Dan seorang anak perempuan Atok Lakaan dan Elok Loalorok pergi dan menetap di Selawan atau Silawan. Ada cerita lain yang mengatakan seorang putra dari Atok Lakaan yang pertama merantau ke timur-timur dan mendirikan sebuah kerajaan di sana yang diberi nama Maukatar. Nama Maukatar ini masih ada hingga sekarang dan menjadi kerajaan yang besar kala itu. Dari cerita lain juga dijelaskan turunan dari Atok Lakaan dan Elok Loalorok mendirikan kerajaan sendiri dengan nama Kerajaan Vealaran. Namun itu belum dipastikan kebenarannya. Berbeda dari pasangan anak Lakaloro Mesak sebelumnya, Taek Lakaan dan istrinya Balok Loalorok kawin dan terus menetap di sekitar kawasan puncak Gunung Lakaan. Dari mereka berdua lahirlah 4 orang anak, 2 laki-laki yaitu Dasi Baumaulorok dan Lakalorok, serta 2 perempuan yaitu Dabalorok dan Aluklorok. Sama seperti kedua orang tuanya dulu, keempat anak ini kemudian dipasang-pasangkan untuk menambah keturunan di atas Gunung Lakaan. Dasi Baumaulorok mengawini saudarinya Dabalorok, sedangkan Lakalorok mengawini saudarinya Aluklorok. Sayang sekali bahwa kelak tidak diketahui secara pasti kemana perginya pasangan Lakalorok dan Aluklorok beserta keturunannya. Karena sesudah perkawinan Lakalorok dan Aluk, keduanya langsung hijrah ke tempat yang baru yang juga mulai surut airnya. Kemungkinan mereka memenuhi kawasan timur Gunung Lakaan dan sebagian anak cucu mereka kelak menyeberang ke Sabu dan Rote, Sabu Mau, Ti'i Mau. Sedangkan Dasi Baumaulorok dan Dabalorok sebagaimana orang tuanya, mereka pun tetap menetap di sekitar puncak Gunung Lakaan. Baumauk dan Dabalorok inilah yang kelak mendirikan kerajaan besar di Belu, yakni Vealaran. Baumauk dan Dabalorok dikaruniai banyak anak. Anak-anak pasangan ini antara lain: yang pertama, Teti Bauk, hijrah ke Laur Bau Ramelau, lalu menetap di Likusain dengan gelar Mali Bere Likusain. Yang kedua, Bere Bau, hijrah ke Laur Bau Ramelau, lalu ke arah selatan dan menetap dan berkuasa di Wehali dengan gelar Bereliku Wehali. Yang ketiga, Lulun Bau, yang kelak dikenal dengan julukan Lulun Samara, yang mana terus melanjutkan misi kerajaan dari ayahnya Baumaulorok dan mengembangkan Vealaran sebagai kerajaan yang paling berpengaruh di timur dan sekitarnya. Antara lain karena kepahlawan Lulun Samara berkiprah menolong Wehali memenangkan perang Wehali Likusain, Funu Nuledo Likusain Wehali. Yang keempat, Dasi Tukamau. Ia berlayar ke Pulau Flores, lalu kawin, menetap dan berkuasa di sana. Dialah yang mendirikan kerajaan Larantuka, Bau Boin. Anak yang kelima, Dasi Bokimauk, menetap di Biboki. Keenam, Dasi Sanmauk, menetap di Insana.
Ketujuh, Dasi Lekumauk menetap di Lakekun. Kedelapan, Teni Mauk menetap di dataran rendah Vealaran, Natarmeli Bauho, kelak mengadakan ekspansi dan perluasan kekuasaan Tetun Vealaran hingga ke Torilai, Balibo, Dirwati, Maubu, Bobik Nuan, Maubara, Atabe, dan Lemea. Dan anak yang terakhir, Beremauk, menetap di Fulur Lamaknen dan mendirikan suku Hakpor. Itulah keturunan Manu Aman Lakaan yang memenuhi tanah Belu, Timor Leste, Dawan, Rote, Sabu, Larantuka, atau Lamaholot di Pulau Flores bagian timur. Dari rangkaian panjang kisah sejarah Manu Aman Lakaan ini berawal dari sang tokoh leluhur tunggal, Putri Laka Loro Mesak, kelak muncullah di tanah Belu budaya matrilineal, di mana apabila sebuah perkawinan dilangsungkan, maka secara otomatis anak-anak akan masuk ke dalam klan atau rumah suku ibu, Uma Manaran. Karena peran kaum ibu sangat dijunjung tinggi, digambarkan oleh sang putri Laka Loro Mesak. Demikian cerita dari leluhur Belu, puncak Gunung Manu Aman Lakaan ini. Semoga terus tumbuh lestari dan selalu memberkati setiap hati masyarakat Belu. Home, a place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home.